Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi. Pada pagi hari ini, seperti biasanya, sebelum kita memulai sebuah pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita diridhoi dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, silakan anak-anak Ibu berdoa dari rumah masing-masing. Doa akan Ibu pimpin. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan menyambung pembelajaran pada pertemuan sebelumnya masih berkaitan dengan teks berita ya. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan anak-anak Ibu pelajari yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Berdasarkan KD tersebut, maka tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini adalah anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu memahami apa saja struktur dari berita. Yang kedua yaitu anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu menentukan struktur berita yang nantinya anak-anak Ibu baca ataupun yang didengar. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya di dalam suatu teks berita itu pasti ada informasi yang ingin disampaikan. Nah, informasi ini akan berkaitan erat dengan unsur adik simba dan letak unsur tersebut di dalam teks berita, maksud Ibu ya, dalam teks berita. Nah, letak atau susunan itulah yang dinamakan dengan struktur teks. Oke, sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu dalam berita itu terdapat dua jenis informasi. Yang pertama adalah informasi yang penting dan yang kedua adalah informasi penjelas atau informasi yang dianggap kurang penting. Nah, informasi penting di dalam berita itu biasanya kita kenal dengan nama pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Seperti yang telah Ananda pelajari pada pertemuan sebelumnya, unsur-unsur berita itu sendiri terdiri dari 6 unsur yang kita kenal dengan nama adik simba, yaitu A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Nah, lalu kira-kira di manakah letak adik simba ya dalam suatu teks berita? Nah, silahkan anak-anak Ibu perhatikan penjelasan pada halaman berikutnya. Seperti yang sudah Ibu singgung di bagian awal tadi, bahwasannya letak dari unsur-unsur berita di dalam suatu teks berita itulah dinamakan dengan struktur ya nak ya. Jadi struktur berita adalah susunan atau bagian-bagian yang membentuk sebuah teks, termasuk teks berita. Jadi, struktur atau susunan berita itu dibuat dalam bentuk piramida terbalik. Mengapa demikian? Karena di dalam teks berita, unsur yang paling penting itu disampaikan pada bagian awal. Nah, bisa anak-anak Ibu perhatikan pada gambar berikut. Nah, seperti inilah piramida terbalik. Kita lihat dalam gambar tersebut jelas terlihat bahwasanya bagian kepala berita yang merupakan struktur awal dari sebuah teks berita itu menempati bagian pertama dan memiliki porsi paling banyak. Artinya, di bagian kepala berita di sanalah penulis menyampaikan unsur-unsur penting atau informasi penting di dalam teks beritanya. Jadi, bisa terjawab ya pertanyaan kita pada slide sebelumnya bahwasanya unsur-unsur berita yaitu adik simba itu biasanya sebagian besar dijelaskan pada bagian kepala berita atau dikenal juga dengan lead ya. Nah, semakin ke bawah, gambar tersebut semakin sempit. Artinya, informasi yang disampaikan adalah informasi penjelas, informasi yang kurang penting. Terlihat dari gambarnya ya. Jika gambar pertama bagian awal kepala berita diberikan porsi yang luas menandakan bahwa bagian itu merupakan bagian yang penting, informasi penting terletak di bagian
awal tadi. Nah, kita lihat di bagian kedua yang dinamakan dengan tubuh berita. Jadi struktur kedua dari teks berita itu dinamakan dengan nama tubuh berita. Nah, porsinya lebih sedikit, lebih kecil. Menandakan bahwasanya informasi yang disampaikan pada bagian tubuh berita hanyalah informasi-informasi yang menjelaskan, memperkuat penjelasan yang terdapat pada kepala berita. Ya. Semakin ke bawah, unsur terakhir dari atau struktur terakhir dari berita itu kita lihat di sini dinamakan dengan ekor atau kaki berita. Menempati porsi terakhir dan paling sedikit, sempit, bagiannya sempit sekali, menandakan bahwa informasi yang disampaikan dalam bagian tersebut sangat sedikit. Artinya, hanya merupakan informasi pelengkap untuk memperjelas informasi yang telah disampaikan pada bagian tubuh berita maupun bagian kepala berita. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak ibu lihat pada slide berikutnya. Oke, kita ulang kembali. Tadi di slide sebelumnya ada yang namanya struktur berita yang dinamakan dengan kepala berita atau lead. Nah, pada struktur bagian ini biasanya berisi unsur-unsur berita atau adik simba ya, sebagian besar terletak di bagian kepala berita. Bagian tubuh berita ini berisi penjelasan dan perincian tentang unsur-unsur berita yang telah disampaikan pada bagian kepala berita atau informasi lainnya yang memperjelas berita. Nah, serta seperti yang sudah Ibu sampaikan juga tadi bahwasanya bagian ekor atau kaki berita itu berisi simpulan yang merupakan penutup, bisa berisi simpulan ataupun berisi informasi yang dianggap tidak terlalu penting tetapi perlu disampaikan untuk menegaskan isi berita yang telah disampaikan pada bagian tubuh berita. Jadi ingat ada 3 struktur teks berita. Yang pertama adalah kepala berita atau lead, yang kedua adalah tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor atau kaki berita. Nah, berikut contoh dari menentukan struktur teks berita. Ingat kembali bahwasannya teks berita itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah kepala berita atau lead, dan yang kedua adalah tubuh berita, dan yang ketiga adalah ekor atau kaki berita. Nah, di sini ada teks dengan beberapa paragraf. Kita lihat di sini ada paragraf pertama. Di paragraf pertama, kita lihat itu menjelaskan apa yang terjadi dalam teks berita tersebut dan juga ada disampaikan siapa yang terlibat dalam kejadian atau peristiwa dalam teks tersebut. Maka bisa dipastikan bagian awal dari jawaban yang kita dapatkan pada paragraf pertama tadi, bisa kita pastikan bahwasannya paragraf pertama merupakan bagian dari struktur kepala berita. Kenapa? Alasannya karena pada bagian paragraf pertama terdapat unsur-unsur berita, yaitu terdapat unsur berita apa peristiwa yang terjadi. Di sini bisa kita dapatkan jawabannya langsung pada paragraf pertama, yaitu ada pasangan muda-mudi di Ciamis yang membuka warung ikhlas. Nah, itu peristiwa yang terjadi. Siapa? Nah, di sini dijelaskan pasangan suami istrinya ada yang namanya Maman Nurjaman dan Yuninda Solikah. Nah, berarti bisa menjawab pertanyaan unsur-unsur berita. Di mana juga terdapat jawabannya pada paragraf pertama. Maka, paragraf pertama dinamakan bagian kepala berita karena mengandung unsur-unsur berita, ya. Kita lihat paragraf berikutnya. Kalau sudah dapat bagian awal atau paragraf pertama merupakan kepala berita, maka bisa dipastikan paragraf kedua hingga paragraf yang selanjutnya yang mengandung penjelasan lebih rinci tentang unsur berita yang telah disampaikan pada bagian awal itu dinamakan dengan bagian tubuh berita, ya. Kita lihat pada halaman berikutnya. Nah, di sini ada sisa 4 paragraf ya. Kira-kira yang mana yang merupakan bagian tubuh berita, yang mana yang merupakan bagian penutup? Ingat bahwasanya bagian penutup itu terletak di bagian akhir. Bisa di 2 paragraf terakhir atau di 1 paragraf terakhir. Tergantung dari isi beritanya. Jika
isi berita itu hanya merupakan pelengkap bagian dari tubuh berita, maka itu bagian penutup. Tetapi kalau dia masih menjelaskan bagian dari kepala berita tadi, maka dia masuk ke bagian isi berita yang dinamakan dengan tubuh berita ya. Kita lihat di sini. Nah, ternyata dua paragraf di awal pada slide ini masih termasuk bagian tubuh berita. Sedangkan dua paragraf di akhir termasuk bagian penutup ya. Yaitu dinamakan dengan ekor atau kaki berita. Ingat, bagian ekor atau kaki berita merupakan bagian penutup yang biasanya berisi simpulan atau berisi informasi pelengkap atau mempertegas informasi yang terdapat pada bagian tubuh berita. Mudah-mudahan anak-anak ibu memahami ya bagaimana cara menentukan struktur dalam suatu teks berita. Nah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.